mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, di luar sana banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Islam, tetapi menganggap diri mereka yang paling benar. Yang tidak sama dengan mereka dianggap kafir, yang tidak sama dengan mereka dianggap togut, yang tidak sama dengan mereka akan memusuhi. Termasuk kita ini. Kita ini di bagian kelompok Islam sebelah sana dianggap kafir, dianggap musuh karena tidak sama dengan mereka. Yang kita tercinta, sampaikan kepada mereka di luar sana, jangan ganggu NKRI kami, jangan ganggu Kiai NU kami. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara. Nah ini yang saya maksudkan. Kalau kita bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang, kenapa sih? Jangan pakai muter-muter. Ini ketemu orang kafir ditanya, bagaimana nih kalau orang kita jadi pemimpin? Oh begini ya, begini ya, begini. Kalau soalnya begini nggak boleh, udah. Jangan, nih kadang-kadang kita nggak enak, takut tersinggung, lalu mau menyan. Tolong kepala dari kaki dari kepala, walaupun harus mati bersimbah. Jangan mati. Islam saudara, takbir, takbir, angkat tangan semua, takbir, takbir, siap bela Islam, siap bela. Gus Yakut, jangan ikuti tokoh Petamburan yang tak pedulikan keselamatan jemaah. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yakut Kolil Koumas prihatin dengan terus bertambahnya warga dan jemaah yang terpapar virus corona akibat kerumunan kegiatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dia menilai kejadian ini menunjukkan pelanggaran protokol kesehatan berdampak pada semakin banyaknya kasus baru COVID-19. Kasus ini juga menunjukkan tokoh Petamburan tidak peduli dengan keselamatan jemaahnya, ujar Gus Yakut sapaan akrabnya saat memberikan orasi pada apel kebangsaan virtual Banser di Kabupaten Rembang, Minggu, tanggal 29 November tahun 2020. Melihat besarnya pelanggaran tersebut, Gus Yakut meminta agar kasus kerumunan di Petamburan ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir. Sebab jika tidak diatasi, rakyat kecil yang akan terus menjadi korban. Berpijak pada kasus di Petamburan ini, Gus Yakut juga meminta pemerintah bisa bertindak tegas dan menjauhkan dari tawar-menawar demi kepentingan politik atau apapun. Tidak peduli yang melanggar itu habaib, wali kota, atau tokoh Ansor Banser sekalipun. Jika melanggar harus ditindak, katanya dengan tegas di hadapan seluruh kader Ansor dan Banser se-Indonesia dan 4 cabang luar negeri yakni Malaysia, Mesir, Korea Selatan dan Taiwan dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, face shield serta menjaga jarak. Menurutnya, sikap tegas pemerintah ini penting demi tegaknya peraturan yang telah disepakati bersama. Dengan bersikap tegas, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah juga semakin kuat. Selain itu, keselamatan warga bangsa juga terjamin. Dia juga meminta kader Ansor dan Banser untuk mudah percaya dengan tokoh-tokoh yang menggunakan Islam untuk sarana kepentingan politik. Islam dijadikan kedok untuk menguasai panggung politik. Buat kader Ansor Banser, terhadap orang seperti ini, lawan mereka, ujar Gus Yakut. Dia mengungkapkan, saat pandemi ini, tokoh-tokoh agama harus bisa menjadi contoh dan teladan. Niat baik menggelar kegiatan keagamaan seperti maulidan harus diimbangi dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Jangan hanya karena maulid namun justru malah membahayakan keselamatan jiwa, ucapnya. 5 juta Banser se-Jawa mau gelar apel kebangsaan. Barisan Ansor Serbaguna, Banser akan menggelar apel kebangsaan untuk merespons dinamika politik belakangan ini yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa.
Apel yang akan diikuti anggota Banser se-Pulau Jawa ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kesadaran seluruh elemen bangsa akan pentingnya makna persatuan dan kesatuan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda, GP Ansor Yakut Kholil Koumas mengatakan apel kebangsaan akan digelar secara virtual atau daring dengan melibatkan kader-kader Banser di seluruh Pulau Jawa, Minggu, tanggal 29 November tahun 2020. Menurut Yakut, apel yang melibatkan kader inti GP Ansor tersebut sengaja digelar karena adanya perbedaan pandangan politik ataupun agama yang muncul akhir-akhir ini menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat. Kata dia, jika kondisi ini tak diantisipasi sejak dini dan kurang disikapi dengan baik, maka sangat mungkin akan mengoyak tatanan persatuan bangsa. Apel ini untuk mengingatkan kembali kepada seluruh elemen bangsa bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pandangan politik ataupun agama adalah satu-satunya cara yang harus dipertahankan, kata Yakut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, tanggal 27 November tahun 2020. Lewat apel kebangsaan, kata pria yang akrab disapa Gus Yakut itu, pihaknya juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Untuk itu, lanjutnya, GP Ansor dan Banser mengimbau kepada semua pihak untuk menghindari aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan demi kepentingan politiknya. Gus Yakut menegaskan, imbauan tersebut penting karena bangsa Indonesia juga akan memiliki gawe besar, yakni pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020 mendatang. Di tengah agenda demokrasi di masa pandemi ini, pihaknya juga mendorong agar masyarakat saling menjaga protokol kesehatan yang telah disepakati bersama, bukan malah merusaknya sehingga mengakibatkan penanganan COVID-19 kian banyak menghadapi kendala. Terhadap kelompok-kelompok yang berupaya mengacaukan bangsa Indonesia, Gus Yakut mengingatkan agar mereka segera menghentikan niatnya tersebut. Jika hal ini tak diindahkan, maka jutaan kader Banser siap membantu pemerintah menghadapi mereka. Kepada para penumpang gelap, jangan sekali-kali memaksakan kehendak. GP Ansor dan Banser akan bersama-sama TNI Polri melawan setiap bentuk upaya memecah belah persatuan dan kesatuan, tegas Panglima tertinggi Banser tersebut. Meski dilaksanakan secara virtual, kegiatan ini akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebagai inspektur upacara pada apel kebangsaan ini nanti adalah Sekretaris Jenderal Abdul Rohman, sedangkan Ketua Umum PPGP Ansor Yakut Kholil Koumas akan menyampaikan orasi kebangsaan. Adung, sapaan Sekjen Ansor, menambahkan peserta apel sifatnya terbatas karena hanya mengikutkan perwakilan dari masing-masing pengurus cabang dan wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Mereka mewakili 5 juta kader Banser yang ada di Pulau Jawa, kata Adung. Gus Yakut sebut Ansor dan Banser siap bersama TNI Polri hancurkan teroris di Sigi, Sulawesi Tengah. Ketua Umum GP Ansor Yakut Kholil Koumas mengecam tindakan pelaku pembunuhan yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Dia meminta aparat mengusut tuntas kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Gus Yakut saat memimpin apel kebangsaan GP Ansor secara virtual, Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Kita barisan Ansor serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan, mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal paling benar, katanya. Mereka yang menganggap meyakini adalah agama yang paling benar, sementara yang lain salah. Oleh karena itu, perlu diperangi, maka mereka kita pastikan akan berhadapan dengan gerakan Ansor dan gerakan Banser, ucapnya. Sebelumnya Gus Yakut pun menyatakan kutukannya terhadap tindakan biadab dan keji pembunuhan satu keluarga dan pembakaran rumah di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sulteng. Biadab keji. Saya mengutuk keras. Aparat harus usut tuntas kasus pembunuhan satu keluarga pembakaran rumah tersebut. Tangkap pelakunya, kata Gus Yakut, Sabtu tanggal 28 November tahun 2020. Menurut Gus Yakut, tindakan keji dan biadab itu diduga merupakan aksi teroris yang masih dilakukan secara sporadis di wilayah Sulteng, khususnya di Sigi dan Poso.
Sapu bersih teroris yang mengatasnamakan agama untuk melegalkan tujuan mereka. Justru agama melarang kita melakukan tindakan bejat, biadab, dan keji seperti itu, ucap Gus Yakut. Kemudian, Gus Yakut juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan pengusutan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. Negara harus hadir untuk memulihkan rasa aman di masyarakat. Untuk itu polisi harus kerja keras mengusut tuntas kasus ini. Saya imbau masyarakat tetap tenang, jangan terpancing dengan berita apapun yang beredar, baik di medsos maupun grup-grup WA, ujarnya. Sebelumnya, 4 warga yang merupakan satu keluarga asal desa Lembatongoa dibunuh secara sadis. Korban ada yang dibakar hingga kepala ditebas. Kapolda Sulteng Irjen Abdi Rahman Baso mengatakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) terlibat dalam pembunuhan sadis itu. Keterlibatan MIT didasari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Jadi dari hasil olah TKP serta keterangan saksi bahwa aksi sadis yang menyebabkan 4 orang warga Kecamatan Palolo tewas dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata MIT, kata Kapolda Sulteng Irjen Abdi Rahman Baso. Polisi mengatakan pelaku berjumlah 8 orang. Pembunuhan sadis di Sigi tersebut dipimpin Ali Kalora. Aksi itu menyebabkan 4 orang warga transmigran yang merupakan satu keluarga di desa Lembatongoa meninggal dunia. Jokowi apresiasi ketegasan Pangdam Jaya copot baliho, Andi Arief cukup mengerikan bagi demokrasi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dodo, Jokowi, di Metro TV. Dalam wawancara itu, Jokowi mengapresiasi ketegasan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dalam melawan pihak-pihak yang berani mengganggu persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk dari ketegasan dari Pangdam Jaya yang diapresiasi oleh Jokowi adalah tindakannya yang menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mencopot baliho-baliho yang melanggar aturan. Namun, Jokowi tetap mengimbau agar ketegasan tersebut tetap berada dalam koridor undang-undang. Memang ketegasan-ketegasan seperti itu yang kita perlukan, tetapi tetap dalam koridor aturan, dan dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan-ketegasan seperti itu, kata Jokowi dalam wawancara Metro TV pada Kamis, tanggal 26 November tahun 2020. Andi Arief mengatakan, wawancara yang dilakukan Jokowi itu cukup mengerikan bagi demokrasi. Melihat wawancara Pak Jokowi di Metro TV cukup mengerikan bagi demokrasi, kata Andi Arief melalui akun Twitter miliknya, Sabtu, tanggal 28 November tahun 2020. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang mengapresiasi tindakan Pangdam Jaya dalam mencopoti baliho-baliho, membenarkan dugaan publik bahwa memang benar ada campur tangan Presiden dalam instruksi Pangdam Jaya tersebut. Membenarkan banyak pihak bahwa ada perintah Presiden pada TNI untuk menurunkan baliho dan mengejar HRS, kata Andi Arief. Selain itu, Andi Arief juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi itu bisa membuat publik menilai bahwa Jokowi menggunakan TNI untuk kepentingan pribadi. Publik membacanya, demi kepentingan pribadi Presiden Jokowi bisa gunakan TNI, kata Andi Arief. Sebelumnya, Pangdam Jaya memerintahkan seluruh jajarannya untuk menurunkan semua baliho-baliho Habib Rizik Syihab. Menurutnya, baliho-baliho tersebut telah melanggar aturan, dan telah beberapa kali diturunkan oleh Satpol PP, tapi lagi-lagi kembali dipasang oleh para pendukung Habib Rizik.